Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Restu Fauji dari jurusan Teknik Elektro Unjani angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi satelit. Komunikasi satelit merupakan salah satu cara berkomunikasi yang menggunakan satelit sebagai komponen utamanya. Dalam sistem komunikasi ini, satelit difungsikan sebagai repeater dan pembagi jalur komunikasi agar satelit tersebut dapat digunakan bersama-sama. Namun tidak ada data atau informasi yang bercampur atau tertukar. Komunikasi yang menggunakan satelit mampu menjangkau daerah yang jauh atau terpencil. Hal ini dikarenakan oleh letak satelit tersebut yang berada di angkasa dan berjarak kurang lebih 36.000 km di atas permukaan bumi, sehingga satelit dapat menyampaikan kembali data atau informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang sangat jauh sekali, namun masih dalam jangkauan satelit tersebut. Dan di sini saya akan memaparkan tentang Perismal After Terminal yang disingkat dengan PSAT. Perismal After Terminal adalah terminal pemancar dan penerima transmisi satelit yang tersebar di banyak lokasi dan terbentuk ke pusat yang disebut subsentral melalui satelit dengan menggunakan antena parabola yang memiliki variasi diameter yang berbeda-beda. Biasanya di sisi remote menggunakan antena dengan diameter 1,8 meter dan di sisi hub menggunakan antena 9 meter, tergantung kebutuhan masing-masing. Ada dua jenis Perismal After Terminal. Yang pertama adalah Q-band, adalah bagian dari spektrum elektromagnetik dengan jarak frekuensi dalam gelombang mikro mencapai 11,7 hingga 12,7 GHz dan 14 hingga 14,5 GHz uplink frekuensi. Q-band atau Coarse Underband terutama digunakan pada satelit komunikasi khusus untuk penerbit dan penyiar satelit televisi atau Big-Red Birds Television. Q-band juga digunakan untuk sinyal telepon dan layanan komunikasi bisnis. Yang kedua adalah C-band. C-band adalah nama yang diberikan kepada bagian tertentu spektrum elektromagnetik serta bagian panjang gelombang dari gelombang mikro yang digunakan untuk telekomunikasi radio jarak jauh. Adalah bagian dari spektrum elektromagnetik pada rentang frekuensi microwave berkisar 4,0 sampai 8,0 GHz. Tetapi definisi ini adalah salah satu yang diikuti oleh produsen radar dan pengguna, namun tidak harus oleh pengguna telekomunikasi radio microwave. Selanjutnya, fungsi dari PSAT. Yang pertama, fungsi dari PSAT adalah menerima mengirim data ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lain di atas bumi. PSAT adalah pilihan bagi mereka yang berada di tempat terpencil dan membutuhkan koneksi internet di mana tidak ada infrastruktur seperti ADSL, ISDN,
bahkan juga telepon. Jaringan PSAT tersebut menghadap ke sebuah satelit geostasioner. Satelit geostasioner berarti satelit tersebut selalu berada di tempat yang sama, sejalan dengan putaran bumi pada sumbunya. Satelit geostasioner mengorbitkan selalu pada titik yang sama di atas permukaan bumi, maka dia akan selalu berada di atas sana dan mengikuti putaran bumi pada sumbunya. Perputaran satelit geostasioner Intelsat 603. Selanjutnya komponen unit luar. Yang pertama, antena atau dish atau parabola ukuran 2 hingga 4 kaki yang dipasang pada atap, dinding atau tanah. Kedua, BUC block off converter yang menghantarkan sinyal frekuensi ke satelit, juga sering disebut sebagai transmisi TX. Yang ketiga, LNB low noise block off yang menerima sinyal frekuensi satelit, juga sering disebut sebagai receiver RX. Yang komponen bagian luar indoor unit, modem, modulator, demulator, sebuah alat dipanggil return channel satelit terminal yang menyambungkan dari unit dengan IFL. Kabel berukuran panjang tidak lebih 50 meter. IFL Intel Pacific Link merupakan media penghubung UDO dan IDU. Selanjutnya, satelit. Satelit merupakan alat orbit bumi khusus untuk menerima menghantar maklumat secara wireless, berkomunikasi melalui frekuensi radio. Untuk di Indonesia menggunakan satelit Telkom 2, digunakan untuk defarik dengan teknologi C-band yang tahan di segala cuaca, menggunakan komunikasi dua arah, menerima dan menghantarkan isyarat. Jenis-jenis satelit. Jenis satelit di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, low Earth orbit, satelit dengan orbit terendah dengan ketinggian 500 sampai 2000 km di atas permukaan bumi. Waktu yang digunakan mengelilingi bumi adalah 30 menit sampai 1 jam. Contoh dari satelit low Earth orbit ini adalah Iridium satelit. Yang kedua, ada middle Earth orbit, satelit dengan orbit menengah dengan ketinggian 8.000 sampai 20.000 km dengan waktu revolusi 50 sampai 12 jam. Contoh satelit ini adalah Telstar. Yang ketiga, ada Geostationary Earth orbit, satelit dengan orbit tinggi 35.786 km dari permukaan bumi dan waktu untuk berevolusi adalah 24 jam. Contoh satelit ini adalah Palapa Instance. Yang terakhir ada High Elliptical Orbit, satelit yang memiliki ketinggian 500 sampai 50.000 km dengan waktu rotasi 24 jam. Contoh satelit ini adalah Rusiawan Monia Sitebdari. Semua jenis satelit berkomunikasi di atas semuanya memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Bayangkan jika ada satelit buatan tersebut, mungkin kita tidak bisa menonton televisi, mendengarkan siaran radio, melakukan komunikasi menggunakan telepon atau handphone, baik pengguna internet. Sekian video dari saya. Maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.